Takat dulu. Oke. Nah, oke lanjut. Jadi kalau memang nggak diperbolehkan juga pun sebetulnya tidak persoalan. Iya. Karena yang paling penting adalah kehidupan kita yang bisa menunjukkan bahwa kita ini pengikut Isa Masih, pengikut Kristus. Karena saya kira itu yang Tuhan lebih membutuhkan di situ. Bukan luarnya yang kita tunjukkan. Iya. Buat apa luarnya kita tunjukkan, tapi fakta kehidupannya kita tidak menunjukkan. Jadi saya cukup bangga juga dan memang merasa karena jarang saya ketemu, punya teman yang ternyata adik kakak orang tua tapi berbeda keyakinan, dan itu dijalankan bertahun-tahun hidup dalam satu rumah. Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Semoga orang yang menonton kesaksian atau cerita Madiana ini mereka harus mengambil sesuatu poin yang penting buat mereka, bahwa perbedaan agama atau kepercayaan itu bukan berarti kita harus bermusuhan. Iya. Karena kita juga tidak tahu bahwa keselamatan itu yang mungkin kalau di mohon maaf di Muslim mungkin saya tidak tahu, tapi kan kalau di Kristen kan percaya bahwa keselamatan itu kan bukan di agama. Iya. Agama tidak menentukan keselamatan, yang menentukan keselamatan itu kan Tuhan. Iya. Jadi ya mungkin kalau saya pribadi, kalau saya tidak punya agama pun tidak masalah, tapi karena kita di Indonesia, peraturan Indonesia adalah harus beragama, maka kita harus memilih salah satu agama. Nah kebetulan saya dilahirkan dan besar di Kristen, akhirnya saya agama Kristen. Tapi sebetulnya agama tidak pernah menyelamatkan. Jadi kalau kita nggak punya agama pun sebetulnya tidak masalah, tapi yang penting kita tetap punya Tuhan. Iya, benar. Dan saya pribadi adalah, saya punya Tuhan adalah Tuhan Yahweh Elohim atau Tuhan Isa Masih atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan nama Tuhan yang banyak sehingga Tuhan banyak, nah Tuhan cuma satu, karena nama yang memang saya mau panggil Tuhan Yesus Kristus, saya mau panggil Papa Yahweh atau panggil terserah, tapi itu satu Tuhan. Iya. Jadi itu yang memang saya merasa diberkati juga dengan keluarga Madiana yang begitu kompak walaupun berbeda kepercayaan. Mungkin ini satu pelajaran berharga untuk orang-orang di luar sana yang nonton kesaksian ini, biar mereka benar-benar paham bahwa hidup ini yang penting toleransi. Keselamatan itu kan urusan Tuhan. Kita nggak bisa memaksa orang untuk harus mengikuti kita bahwa kita ini yang paling benar, karena kebenaran itu hanya ada pada Tuhan. Manusia tidak tahu siapa yang benar. Jadi yang paling penting adalah kehidupan yang kekeluargaan, toleransi beragama, itu yang paling penting. Mungkin Abah Diana ada tambahan lagi mungkin? Tambahan untuk Ya artinya Mbak Diana mengalami hidup dengan berbeda keyakinan bersama saudara-saudara dan orang tua itu, bagaimana punya mengalami kehidupan dengan Tuhan, zaman Tuhan, terus ya semacam ucapan syukur bagaimana membangun kekeluargaan dengan adik-adik dan orang tua. Iya. Sebenarnya itu memang sesuatu yang gampang, apalagi aku anak nomor 2. Ya. Dan aku juga kakak pertama perempuan, jadi kan gimana itu kita harus mencontohkan dari mama, dari kayak sifat keibuan atau apa gitu, dan itu nggak gampang sih. Kita juga nggak bisa milih dilahirkan dalam keluarga yang seperti apa, kita juga nggak bisa milih. Jadi ya aku yakin percaya sih Tuhan punya rencana yang indah buat aku, buat semuanya, keluarga, adik-adik aku juga. Jadi ya
kayak yang seperti yang dibilangin Mama, jadi dimanapun kita berada kita harus jadi terang buat sekeliling kita itu, biar semua orang tuh tahu kalau ya Tuhan itu mengasihi kita semua. Biasanya kan orang itu kayak ketika tahu kita nggak sama seperti mereka, nggak sekeyakinan seperti mereka, terus kita dimusuhin, kita di apa. Tapi Tuhan kan nunjukin kalau kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin, amin. Jadi pokoknya di situ sih aku nggak pernah kayak mikir dilahirkan berkeluarga seperti ini susah banget, pasti susah banget untuk pertahanin ini, apalagi juga kepengennya sih pasti membawa semua jiwa adik-adik aku untuk ikut Tuhan, kepengennya seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga itu udah garisnya Tuhan. Kadang kan kita juga kepanggil tapi belum tentu dipilih. Iya, betul. Jadi ya itu sih yang kalau menurut saya Mbak Diana sudah lakukan yang terbaik. Yang paling penting itu begini, kalau dari dari ajaran Isa Masih, karena agama itu bukan yang menyelamatkan, maka saya kira tidak harus orang dibawa ke agama Kristen, atau misalkan Mbak Diana punya pergumulan untuk supaya saudara yang lain untuk dibawa ke agama Kristen. Kalau pesan saya tidak perlu juga. Yang paling penting adalah mereka percaya tentang kebenaran, percaya tentang Isa Masih atau Yesus Kristus, dan karena keselamatan itu hanya ada di Isa Masih atau Yesus Kristus. Karena ya mohon maaf kalau saya tidak salah, tapi saya sedikit belajar juga di kitab suci Al-Quran itu, kalau tidak salah di surat Al-Suruk, kitab suci Al-Quran surat Al-Suruk 63 ayat 63 salah, itu juga di situ menyatakan bahwa Isa Masih adalah jalan yang lurus. ya. Mas, kamu lagi tak? Apa? Ini kan habis ini, enggak jadi apa ini? Time. Ini Mas lama lagi tak? Waktu ya? Ya ini sudah mau selesai, mau tutup. Oh, ya udah. Jadi kalau bagi saya yang penting kebenaran itu mereka berterima, terserah mereka mau dengan agama mereka juga terserah menurut saya. Yang penting mereka percaya dan menerima bahwa Isa Masih adalah kalau bagi teman-teman di Muslim kan sebagai nabi. Ya. Tetapi karena kitab suci Al-Quran juga menyatakan Isa Masih adalah jalan yang lurus, dan di kitab suci Injil juga pun Isa Masih adalah jalan kebenaran dan hidup. Pada siapa datang kepada Bapa tidak melalui aku, harus melalui aku, sehingga dia akan menemukan jalan kebenaran dan hidup itu, atau jalan yang lurus tadi itu. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Saya minta saran terakhir sama Mbak Diana untuk pasti orang-orang di luar sana itu ya kita tidak tahu, mungkin mereka juga punya persoalan yang sama. Artinya mungkin mereka punya saudara, punya om, punya tante, atau mereka dalam keluarga itu ada yang berbeda agama juga, dan mungkin mereka belum mengalami kehidupan yang seakrab dan serukun seperti Mbak Diana. Mungkin ada tips atau saran untuk mereka yang menonton nanti. Tipsnya itu kita nggak boleh membedakan sih, entah kita itu mau Islam atau Kristen ataupun yang lain, itu kita tetap satu keluarga yang harusnya itu ya tetap rangkul, rukun. Jadi kita harus tunjukkan ke orang-orang kalau kita itu tetap rukun juga, satu keluarga tetap harmonis gitu. Maksudnya tipsnya itu kita selain itu tadi
kita juga nggak boleh membedakan, nggak boleh saling menyalahkan. Biasanya itu kan kadang-kadang itu ketika kita ditimpa musibah itu ada salah satu pihak itu yang menyalahkan, ini tuh karena kita beda keyakinan, makanya sampai Tuhan itu menjatuhkan masalah seperti ini. Ada yang seperti itu, aku mengalami juga. Itu sih jalannya itu ya kita jangan saling menyalahkan, harus tetap mendoakan. Jadi kayak apa-apa itu jangan dibawa emosi, harus didoakan aja. Nanti biar Tuhan yang berbicara itu. Jadi kayak intinya kita serahin aja semua ke Tuhan. Kita cerita, kita curhat ke Tuhan, itu aja sih. Selama ini yang aku alami itu kalau ada apa-apa. Oke, terima kasih untuk berkat yang dibagikan sharing hari ini. Semoga yang nonton diberkati dan ada solusi yang mereka dapatkan juga. Terima kasih Mbak Diana. Iya, terima kasih. Tuhan berkati, terima kasih. Iya, sama-sama. Tuhan berkati.